Oh hai everyone, perkenalkan saya Rizky Auludin. Saya dari PGMIC 2019 akan mempresentasikan mengenai review jurnal yang berjudul Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hankamnas. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, kita kenali dulu apa jurnal yang kita review pada kesempatan kali ini. Judul artikel yang saya review berjudul Pancasila sebagai Paradigma dalam Pembangunan Hankamnas. Jurnal ini ditulis oleh Armaidi Armawi, seorang dosen filsafat dari Universitas Gadjah Mada. Jurnal ini diterbitkan dalam Jurnal Ketahanan Nasional volume 12 nomor 1 tahun 2007 dan sudah terakreditasi Dikti tahun 2017. Oh ya, FYI aja, jurnal ini hasil kerjasama antara Program Studi Ketahanan Nasional Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada dengan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Nah, apabila teman-teman mau mengakses Jurnal Ketahanan Nasional, bisa teman-teman lihat di jurnal.ugm.ac.id/jkn/artikel. Situasi di dunia ini semakin kalut. Banyaknya permasalahan antar negara maju, antar negara berkembang, dan negara maju dengan negara berkembang mengakibatkan banyaknya konflik. Konflik yang timbul seperti kurangnya ketahanan pangan, kurangnya sumber energi, krisis ekonomi, ledakan penduduk, hak asasi manusia, dan sebagainya. Oleh karena itu, di kehidupan bangsa Indonesia yang sangat plural ini diperlukan manajemen konflik yang tepat agar dapat menjaga integrasi nasional. Akan tetapi, apabila tidak dihiasi dengan manajemen konflik yang tepat, akan menyebabkan tergantinya nilai kehidupan Indonesia yang sudah ada sejak zaman dahulu. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila bersifat universal dan sudah ada sejak zaman dahulu. Oleh karena itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus menjaga eksistensi nilai-nilai Pancasila dan mewarisinya kepada anak cucu kita nanti. Oh ya, sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu paradigma? Jadi, paradigma adalah suatu jalan pikiran mengenai bentuk, proposisi, konsep, suatu tata masalah yang dapat memudahkan kita untuk mengembangkan suatu teori dari tata masalah tersebut. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu paradigma, muncul suatu masalah. Seiring dengan perkembangan zaman, Pancasila menghadapi berbagai tantangan, seperti banyaknya pihak yang ingin menggantinya dengan ideologi yang lain yang eksis tentunya, seperti komunisme, liberalisme, khilafah, marxisme, komunisme, kapitalisme, dan sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila harus mempunyai ketahanan dalam menghadapi setiap permasalahan secara keseluruhan tersebut, tentunya dalam konteks pluralitas yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya yaitu yang pertama, mengkaji dan mensosialisasikan tentang apa itu Pancasila. Jadi kita bisa belajar untuk mensosialisasikan Pancasila kepada orang lain. Lalu diterapkan pada solusi yang kedua, yaitu menerapkan sila-sila Pancasila dalam setiap sendi kehidupan kita. Jadi kita belajar untuk memberitahu orang lain tentang bagaimana Pancasila itu yang sebenarnya, lalu kita mengimplementasikan ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah menjadikan Pancasila sebagai suatu pemecah masalah dan perekat kembali setelah terjadinya masalah tersebut. Pancasila harus kita jadikan sebagai problem solver dan menjadi pemersatu kembali setelah kita menghadapi masalah tersebut. Nah, lalu muncul suatu permasalahan. Bagaimana hubungan antara Pancasila dan paradigma sebenarnya? Jadi pada intinya, Pancasila sebagai paradigma dimaksudkan sebagai suatu sistem nilai yang dijadikan sebagai kerangka cara sekaligus kerangka tujuan bagi bangsa Indonesia. Sebelum kita mengetahui tentang pembangunan Hankamnas, maka kita harus mengetahui tentang pembangunan nasional terlebih dahulu. Jadi, pembangunan nasional adalah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang sekaligus merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem
penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Nah, apa saja sih aspek pembangunan nasional itu? Jadi aspek pembangunan nasional itu pertama, ekonomi, infrastruktur, pemerintahan, politik, agama, sosial budaya, hukum, pendidikan, dan tentunya pertahanan dan keamanan. Kita juga singgung mengenai tujuan nasional. Jadi tujuan nasional Indonesia itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni yang isinya melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Nah, tentunya berdasarkan kerangka kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, sudah tahu kan tentang apa itu pembangunan nasional? Jadi sekarang kita belajar mengenai pembangunan Hankamnas. Jadi pembangunan Hankamnas adalah usaha serta kebijakan tindakan negara dalam pembinaan, perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan secara totalitas dari potensi nasional untuk mencapai tujuan Hankamnas dalam rangka tujuan nasional serta untuk mencapai masyarakat hukum yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Dan apa tujuan pembangunan Hankamnas itu? Yakni ada 3. 1. Penyempurnaan efektivitas, efisiensi, dan integritas ABRI sehingga dapat menjadi inti kekuatan Hankamnas yang kokoh, kuat, dan kompak. Yang kedua, pengamanan tercapainya tujuan dan sasaran rangkaian politik nasional. Yang ketiga, penyusunan kekuatan Hankamnas bagi stabilitas perdamaian dan keamanan dalam dan luar negeri. Peran dari pembangunan Hankamnas pula itu yang pertama, mengamankan pembangunan nasional dari berbagai ancaman, hambatan, ujian, dan tantangan baik dari internal maupun dari eksternal. Dan yang kedua, mendukung pelaksanaan hingga pengawasan hasil keputusan dari pembangunan nasional itu sendiri. Nah, core of the core dari pembahasan kita pada kali ini adalah nilai Pancasila apa saja sih yang terkandung dalam pembangunan Hankamnas, yaitu setiap sila memiliki nilai-nilai pembangunan Hankamnas, yaitu sila pertama dan kedua, yaitu pertahanan dan keamanan negara harus berdasarkan pada tujuan tercapainya kesejahteraan hidup manusia Indonesia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Di sila ketiga, pertahanan dan keamanan negara haruslah berdasarkan pada tujuan demi terciptanya kepentingan warga dalam sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, pertahanan dan keamanan negara harus mampu menjamin hak dasar persamaan derajat serta kebebasan kemanusiaan. Yang kelima, pertahanan dan keamanan harus diperuntukkan demi terwujudnya keadilan di dalam masyarakat. Dari pembahasan kita pada kesempatan kali ini, Pancasila sebagai ideologi negara, dasar negara, pandangan hidup bangsa Indonesia hendaknya juga dijadikan sebagai paradigma dalam pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai paradigma, tentunya Pancasila harus dijadikan sebagai kerangka berpikir, sumber nilai, dan orientasi bersikap bagi setiap komponen bangsa dalam segala aspek kehidupannya. Dalam konteks Hankamnas, Pancasila harus dijadikan sebagai paradigma yang dapat mewujudkan nilai-nilai fundamentalnya, yaitu upaya pertahanan dan keamanan rakyat Indonesia yang tidak didasarkan pada konsep perang, melainkan didasarkan pada konsep damai. Yang terakhir, sinergitas antara TNI, Polri, dan rakyat Indonesia harus diwujudkan bersama agar tercipta tujuan bela negara dalam mewujudkan negara Indonesia yang adil, makmur, dan sentosa. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, silahkan komentar di bawah. Jangan lupa follow my social media, Facebook, Instagram, dan Twitter
Serta jangan lupa like, share, and subscribe video ini. Go Mao!